Selamat malam, selamat kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sehingga kita ada pada malam hari ini. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Allah, kita buka bersama-sama. Amsal Sulaiman 19. Amsal Sulaiman pasal 19 ayat 21. Kita baca sama-sama. Amsal Sulaiman 19 ayat 21. 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan. Setiap manusia tentunya punya rancangan, ya. Dan dikatakan dalam firman Allah, banyaklah rancangan di hati manusia. Jadi setiap kita manusia, ya mau anak-anak, orang tua, sudah ada rancangan-rancangan yang sudah dibuat. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, keputusan Tuhan yang mesti terjadi. Nah, saya tidak tahu malam hari ini saudara sudah ada rancangan apa di hatimu. Kita mungkin sudah buat rancangan, nanti mau begini, tahun depan mau seperti apa. Tapi ingat, manusia boleh buat planning, tapi yang menentukan keputusan itu harus keputusan Tuhan. Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang manusia sudah buat. Coba kita buka Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kita lihat lagi dalam 1 Korintus 3 ayat 20. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Siapapun manusia, dikatakan manusia, berikut ada spesifik orang berhikmat. Buat rancangan. Tapi dikatakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Baca ayat ini saudara, saya ingat ada satu keluarga. Dia punya jemaat di tempat ini. Dia punya kakak. Punya anak cuma 2. Jadi, dan memang ini anak yang tertua dispesialkan sekali. Orang tua ini sudah nabung. Memang khusus ini anak yang tua. Orang tua sudah nabung. Dengan tujuan, ini anak ini mau tamat SMA, sekolah pilot. Dan membutuhkan dana yang banyak. Itu sebabnya orang tua itu memang sudah menabung spesial buat ini anak. Itu rancangan orang tua. Kita akan saya belajar juga dari firman Allah. Kita boleh bikin rancangan tapi semua serahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia SMA kelas 3, dia bawa motor lalu kecelakaan. Rupanya tabrak lari. Jadi yang nabrak itu lari dan dia tidak punya identitas. Dibawalah di rumah sakit.
Dicari-cari, semua rumah sakit sudah cari, cuma karena nggak tahu namanya. Padahal ada di Cipto. Orang tua sudah cari di Cipto, nah Cipto kan begitu besar. Mau cari di ruangan mana? Kesimpulannya sudah 28 hari ini dirawat, ini anak ini tentunya dirawat seada-adanya karena nggak ada keluarga. Orang tua sudah keliling-keliling itu 28 hari nggak tahu di mana dia. Kecelakaan tapi nggak tahu di mana ini anak. Ke-28 hari dia sempat sadar. Dia sempat sadar ketika dia buka mata, ada suster tanya. Dia hanya bisa sempat jawab, dia SMA ini, lalu tutup mata untuk selamanya. Dia lagi tidak pernah sadar sampai dia meninggal. Jadi 28 hari di rumah sakit. Lalu dia sempat buka mata, tanya nama kamu siapa? Dia nggak bilang namanya siapa, tapi dia cuma bilang nama sekolah, SMA sekian, Jakarta. Jadi hubungi itu sekolah dan hubungi orang tua. Baru ketahuan, oh ini anak ada di Cipto, 28 hari. Tapi sayangnya namanya karena dirawat seada-adanya meninggal. Saudara tahu, walaupun dia meninggal, biaya ada sekian puluh juta. Ternyata uang yang dia tabung untuk dia sekolah pilot bayar rumah sakit semua. Namanya tetap datang tagihan. Biaya 28 hari itu tetap ditagih. Dan setelah dihitung, semua uang yang ditabung untuk dia sekolah pilot bayar ke rumah sakit. Inilah yang dibilang, manusia boleh buat rancangan, tapi keputusan Tuhan yang harus terjadi. Kita lihat bahwa Tuhan itu berdaulat. Dan Tuhan berdaulat bukan hanya untuk orang Kristen. Tuhan berdaulat untuk satu dunia ini, semua manusia yang ada di dunia ini. Tuhan itu tahu manusia itu punya rancangan-rancangan. Orang-orang pintar punya rancangan, Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Tapi kata firman Allah, rancangan-rancangan yang manusia sudah rancangkan itu sia-sia. Orang berhikmat buat rancangan tetap dikatakan sia-sia. Saudara mungkin pernah lihat ya, bagaimana di New Zealand, orang sudah buat bunker-bunker di sana, orang-orang kaya buat bunker di sana. Jadi kalau mau lihat itu pulau, ada hutan begini, tapi ada pintu. Di dalam mewah luar biasa. Perhitungan manusia, nanti memang ini dunia mau jungkir balik dan mereka mau lari di situ. Kata firman Allah, orang berhikmat ya buat rancangan. Tuhan tahu rancangan mereka, tapi itu sia-sia. Kenapa saudara rancangan Tuhan, rancangan manusia itu sia-sia? Kita akan lihat di dalam Mazmur. Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan.
yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari segala maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita lihat di sini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Lihat di sini. Makanya rancangan manusia itu sia-sia. Karena Tuhan dapat menggagalkan. Manusia boleh bikin planning, bagus-bagus. Tapi Tuhan bisa gagalkan. Saudara lihat itu bagaimana di dalam kitab Kejadian. Waktu manusia itu bangun menara Babel. Mereka itu punya planning, saudara. Bangun menara Babel itu mau sampai di langit. Itu rencana. Baru nanti kalau sudah bangun, di atasnya dia akan kasih nama Nimrod. Ketika Tuhan melihat, wah ini manusia, dia bangun. Dan ternyata kalau Tuhan melihat, kayaknya bisa manusia itu buat sampai di langit. Dia punya kemampuan untuk bangun itu menara sampai di langit. Itu rencana. Ya, rencana manusia. Tapi Tuhan gampang untuk menggagalkan rencana manusia. Ini kan dikatakan Tuhan dapat menggagalkan rencana manusia. Bangsa-bangsa punya rencana, Tuhan bisa gagalkan. Kenapa? Karena Dia dari sorga dan Dia memandang semua penduduk yang ada di bumi. Tadi kita sudah lihat di dalam ayat 13. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Nah, kita lihat di sini. Tuhan dari sorga, semua manusia, Dia bisa lihat. Sekecil apapun Tuhan di sorga. Tapi Dia bisa lihat. Semua penduduk bumi Tuhan itu lihat. Gak ada yang tersembunyi. Padahal ada ayat Dia katakan bangsa-bangsa itu seperti satu titik debu di timba. Berarti kecil sekali. Tapi karena Tuhan yang buat itu manusia, Tuhan bisa pantau. Dia bisa lihat. Makanya ketika manusia mau bangun itu menara Babel. Coba kita lihat ya. Di referensi saya sebetulnya tidak ada tapi saya ingat itu. Coba kita lihat kitab Kejadian tentang menara Babel. Manusia membuat menara Babel. Pasal 11. Kejadian 11. Adapun seluruh bumi, ya ini muasal bahasa ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan dan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, Tuhan lihat. Jadi ini penduduk dunia ini pertama
Bahasanya cuma satu, logatnya cuma satu. Tapi ketika Tuhan lihat, nih bangsa ini kayaknya apa yang mereka buat, semua bisa terlaksana. Lalu Tuhan turun. Kita lihat ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka. Saudara lihat di sini, baiklah kita, itu kata jamak. Lebih dari satu. Jadi kita tahu bahwa Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh, itu bekerja bersama-sama. Baiklah kita turun dan mengacaukan bahasanya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi sebetulnya manusia ini Tuhan perintahkan supaya dia bilang penuhkan itu. Mereka mesti tersebar di seluruh bumi. Tapi manusia gak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka bukannya tersebar di seluruh bumi. Mereka justru pergi di padang Sinear. Mereka bilang ayo kita bangun ini, kita bersama-sama. Mereka tidak mau berpisah. Padahal Tuhan bilang penuhkan ini bumi, mereka harus menyebar. Nah jadi karena mereka satu bahasa, satu logat mereka bangun. Dan Tuhan lihat manusia ini punya kemampuan. Untuk apa? Untuk bangun. Mereka mau bangun ini menara dari bumi sampai di langit. Nah kalau sampai seperti itu lalu mereka katakan apa? Bangun menara untuk apa? Cari nama. Mereka rencana mau kasih nama Nimrod. Tapi Tuhan turun. Tuhan gagalkan rencana manusia. Ingat ya, manusia punya kemampuan untuk membangun. Tapi Tuhan gagalkan rencana mereka dengan cara bagaimana? Tuhan bikin kacau mereka punya bahasa. Tuhan bikin kacau mereka punya bahasa. Saudara bagaimana mau bangun itu satu bangunan? Kalau bilang ambil palu, tiba-tiba dia ambil batu. Enggak jadi kan? Saudara untuk menggagalkan rencana manusia sangat mudah. Ini cuma bikin kacau balau ini bahasa. Menara Babel mau dibangun, cuma dibikin kacau bahasanya. Langsung gak bisa jalan rencana mereka. Akhirnya apa? Stop itu pembangunan menara dan mereka berserak-serak. Mereka mulai pergi di tempat sesuai bahasanya. Jadi tentu yang satu bahasa ya kita saling ngerti, oh ya kita pergi di sebelah sana. Yang bahasanya ini ya makanya disitulah asal muasal bahasa di dunia ini. Jadi tadinya cuma satu bahasa, satu logat. Sekarang ya tentunya ya orang Eropa, mereka kumpul di Eropa dengan satu bahasa. Bahasa Inggris, yang bahasa macam-macam bahasa ya. Itu bermula dari pembangunan Menara Babel. Tuhan gagalkan rencana. Jadi bahasa-bahasa itu banyak di dunia ini karena apa? Karena manusia melawan Tuhan, tidak mau ikuti perintah Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, terlalu mudah Tuhan untuk menggagalkan rencana manusia. Mudah sekali. Nah itu sebabnya karena manusia dikatakan Mazmur 23 ayat 33 itu dibilang Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dari ayat ini bukti bahwa Tuhan itu berkuasa dan dia menguasai langit dan bumi serta isinya. Tuhan bisa menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jadi setiap rancangan manusia itu sia-sia. Karena apa? Tuhan dapat gagalkan. Nah, tentunya menjadi pertanyaan. Kalau begitu kita nggak usah buat rencana. Bukan begitu maksudnya.
Kita tentunya sedangkan kalau mau namanya hidup mesti ada rencana. Nah, bagaimana supaya kita buat rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita buka Yakobus. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kita lihat di sini, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi sudah buat rencana seolah-olah itu pasti akan terjadi. Sebelum saya lanjut, kita lihat dulu kitab Rut. Rut pasal 1. Ada satu keluarga, ya. Rut pasal 1. Kita baca ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Hilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Hilyon. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kita lihat di sini. Ada satu keluarga, kepala keluarganya Elimelek. Terjadilah kelaparan di Israel. Akhirnya mereka mengambil keputusan, kita ke Moab. Bethlehem yang artinya rumah roti. Di Bethlehem, di Yehuda, di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya mereka sekarang pergi di Moab, di tanah asing. Mereka jadi sebagai orang asing tinggal di sana. Tentunya dengan ada planning ke depan. Nanti kita di Moab, kita akan buat usaha ini dan itu dan sebagainya. Tanpa bertanya kepada Tuhan. Pokoknya bikin rencana sendiri. Ayo kita pergi ke Moab. Sampai di Moab. Ini kan rencana. Enggak pakai tanya Tuhan. Yang penting pergi aja di Moab. Tapi apa yang terjadi ketika sudah sampai di Moab? Elimelek meninggal. Sehingga Naomi tinggal sendiri sebagai ibu janda dan 2 anak laki-laki. Lalu kedua anaknya menikah. Yang satu menikah dengan Orpa, yang satu menikah dengan Rut. Tapi mereka 10 tahun tinggal di situ. Dan apa yang terjadi? Dua-dua anak mati. Sehingga Naomi baru sadar yang mestinya ketika Elimelek mati dia harus sadar.
Saya harus kembali ke Bethlehem. Tapi nanti dia sadar ketika dua-dua ini anaknya sudah mati. Baru dia sadar. Bisa saja dia berpikir, bah kalau saya tinggal terus di sini, habis itu saya yang mati. Dan itu bisa saja terjadi. Suaminya sudah mati, dua anak laki-lakinya sudah mati. Oh, cepat-cepat dia berkemas, untung dia sadar. Kalau tidak, bisa saja Naomi juga akan mati. Kita lihat ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dia dengar bahwa di Yerusalem Tuhan sudah melawati mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Sesungguhnya di dalam Tuhan, apapun masalah yang dihadapi tetap Tuhan pasti pelihara. Ya, satu bukti ketika Naomi kembali ke Bethlehem, orang-orang di sana hidup. Mereka baik-baik saja. Nah saudara, ketika Naomi kembali ke Bethlehem, orang bilang, Naomi kembali. Naomi bilang apa? Jangan panggil aku Naomi. Sebab dia sudah mengalami pahit, panggillah aku marah. Kita lihat ayat yang ke-20. Ayat 19 pasal 1. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari Moab dan sampailah mereka di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kita lihat di sini. Naomi sadar bahwa kematian yang terjadi di Moab itu Tuhan yang buat. Ya. Jelas di sini. Sebutkanlah aku marah sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan, lihat di sini. Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi untuk dia sadar. Kalau dia tidak sadar, dia nggak balik. Ya. Makanya Yeremia 2. Betapa jahat dan pahitnya kamu yang meninggalkan Tuhan Allahmu. Ini satu pelajaran saudara. Bahwa apapun yang kita hadapi kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Naomi, Elimelek gak bertanya kepada Tuhan. Pokoknya dia bilang, kita pergi nih mau apa? Tentunya dikatakan dengan tangan penuh masih ada harta dia pergi. Ya, dia bawa harta. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi Tuhan pulangkan aku dengan tangan yang kosong. Kosong. Jadi lihat rencana mereka gagal. Mereka berpikir mereka kalau ke Moab, tinggalkan Bethlehem, mereka akan lebih senang, lebih bahagia. Banyak kali orang Kristen berpikir seperti itu. Ketika ada masalah, tinggalkan Tuhan aja. Tinggalkan Tuhan saja. Sedih saudara kalau dengar ya. Kalau ngobrol-ngobrol, saya kemarin ketemu dengan beberapa anak Tuhan. Saya tanya, si ini mana? Udah mati tante. Hah? Lalu yang ponakan, udah mati tante. Hah? Kaget-kaget saya. Tuh kakak kita juga yang ini udah mati. Lalu kubur di mana? Oh kubur di pocong. Waduh, tambah sedih lagi deh. Karena orang ada masalah, berpikir tinggalkan Tuhan aja. Wah di sana
akan dapat jalan keluar. Tapi kita lihat, dengan tangan penuh aku pergi. Dan sekarang Tuhan pulangkan aku dengan tangan kosong. Suami dan anak-anak sudah hilang. Tuhan sudah ambil semua. Dan dia pulang dengan penuh kegagalan. Tuhan sudah membuat aku pahit. Saudara, jelas firman Allah katakan betapa jahat dan pahitnya kamu yang meninggalkan Tuhan Allahmu. Saya tidak tahu saudara pada malam hari ini. Saudara mungkin ada terbetik di hati. Percuma ibadah-ibadah, saya meninggalkan Tuhan. Saudara jangan tinggalkan Tuhan. Dan kalau kita punya rencana, ada rencana ke depan, serahkan kepada Tuhan. Sebab kita boleh bikin rencana, tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13-16 tadi. Kalau kamu jangan ada orang dia bilang, oh nanti besok aku mau pergi ke tempat di satu tempat. Aku akan buat usaha, aku akan berniaga di sana. Nanti 1 tahun saya akan dapat untung. Tuhan bilang itu jangan seperti itu. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh buat rencana. Boleh buat rencana. Tapi kalau kita punya rencana, letakkan di dalam kehendak Tuhan. Kita perlu bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya punya rencana ini. Tuhan berkenan. Bahkan kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Justru gak salah kita minta tanda. Tuhan berkenan gak saya mau buat ini. Supaya kita damai sejahtera. Sebab tetap rencana Tuhan yang mesti terjadi. Kita lihat pasal 4 Yakobus ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup manusia itu seperti uap. Saudara masak air panas lalu coba buka. Pasti sudah mendidih dibuka. Uap itu banyak, tapi segera hilang. Itulah hidup manusia. Hari ini ada, besok belum tentu. Kan kita tidak tahu mau jadi apa besok. Saudara dan saya, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kalau membuat rencana, kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Ya. Itu jadi rencana, kalau kita buat rencana, mesti serahkan kepada Tuhan. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ada orang kan yang merasa oh dia hebat, dia kuat. Ya seperti Elimelek. Wow banyak modal. Dikatakan Naomi katakan dengan tangan penuh aku pergi. Jadi ada modal, pikir ada modal nanti kita berniaga bisa saja kita berniaga di Moab. Itu planning, itu rencana. Kita akan ke sana tanpa tanya Tuhan. Pergilah mereka di sana. Akhirnya sampai di sana, bukannya mereka dapat untung, malah buntung. Pertama sebetulnya kalau Naomi ada sadar, Elimelek meninggal dia langsung balik. Tapi ini tidak sadar juga, nanti sudah mati itu Mahlon dan Hilyon, baru dia sadar. Wah aku harus segera kembali. Ketika mati 2 anak laki-laki yang cepat-cepat dia berkemas, kembali. Kembali kepada siapa? Kembali di rumah roti. Jadi rencana, daripada Elimelek pikir mau untung, kan ada modal. Tapi biar ada modal, kalau Tuhan tidak campur tangan, tidak akan jadi. Biar ada modal. Tapi kalau Tuhan tidak campur tangan, maka sia-sia semua. Makanya dibilang rancangan manusia, rancangan orang berhikmat sia-sia. Karena tetap keputusan Tuhan yang mesti terjadi. Jadi saudara, pada malam hari ini saudara dan saya, kita punya planning, kita ada rencana apa. Sebagai orang tua ada rencana buat anak-anak, tetap mesti bertanya Tuhan, serahkan. Jika Tuhan berkenan, anak saya mau begini. Jika Tuhan berkenan.
Kalau kita bilang, oh nanti mau begini, mau begitu. Ya. Semuanya jika Tuhan berkenan. Ya. Jika Tuhan berkenan. Saudara mungkin ingat ada beberapa saudara di sini yang kita pernah pergi melayani di Banyuwangi. Ya. Itu Bapak, dia sudah planningkan anaknya sudah pergi sekolah, ya. Persiapkan diri untuk melayani. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu anaknya, kan bapaknya sudah tua. Tiba-tiba apa yang terjadi? Anak yang dipersiapkan mau ganti bapak, anak justru yang diambil Tuhan lebih dulu. Itu kan rahasia Tuhan. Jadi kalau bikin planning, tetap dalam segala hal kita mesti berkata kepada Tuhan, jika Tuhan berkenan. Jangan buat Tuhan tersinggung. Kalau kita sudah bikin planning, mau mesti begini, mesti begitu. Seolah kita itu Tuhan. Dan ternyata itu salah. Ya. Ayat 16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sekarang ini kita seperti ini. Besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Teman seangkatan di sekolah Alkitab, praktik di Rawamangun. Malam-malam mereka waduh rame-rame, senang-senang, ketawa-ketawa. Siapa mau sangka besok pagi dia sudah tidak bangun. Dia sudah mati. Ketika mereka berdoa, loh mana yang satu? Gembala mulai, mana yang satu? Pergi, kasih bangun, lihat ini ketika didobrak pintunya, udah meninggal. Itu kan rahasia Tuhan. Itu rahasia Tuhan, saudara. Jadi kita belajar dari firman Allah dan supaya kita tidak membuat Tuhan itu tersinggung. Apa saja yang kita rencanakan, tanya sama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau planningnya begini, Tuhan berkenan tidak? Saya suka berdoa kalau bikin planning begini, Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan yang hambat. Kalau punya rencana, kalau berkenan kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang hambat. Supaya apa? Kita tidak menyinggung perasaan Tuhan. Jadi kita belajar dari firman Allah supaya kita berserah sungguh kepada Tuhan. Di dalam Yesaya dikatakan rencana Tuhan antara langit dan bumi, ya. Tuhan punya rencana. Nah, kita kembali di Mazmur tadi. Dalam Mazmur 33 tadi, ya. Coba kita lihat. Mazmur 33 ayat 10 dan 11 tadi yang kita sudah baca. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Ingat itu. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Jadi kalau saya juga kalau misalnya mengamati ini dunia ini. Kadang sudah planning begini. Saya ingat saya baca di majalah Tempo ya tahun berapa. Saya tidak simpan itu majalah itu. Ya, ada orang yang begitu angkuh. Dia punya rencana, dia bilang, pokoknya Jawa Barat tidak ada gereja. Di situ semua organisasi itu, organisasi Muslim, diantaranya FPI, ada 5 organisasi. Mereka bersatu. Untuk apa? Mau hapus gereja di Jawa Barat. Itu tahun berapa ya? Sekitar 20 tahun yang lalu. Bahkan 30 tahun yang lalu. Mereka mau hapus gereja di Jawa Barat. Saya lihat itu saya bilang,
Betapa sombongnya nih manusia ini, betapa angkuhnya ini manusia. Dia punya gambar saudara, satu halaman itu dia ada pangku kaki. Lalu dia katakan harus hapus. Saya lihat itu saya cuma ingat ini ayat. Betapa sombongnya ini manusia, besok Tuhan ambil kau punya nyawa mau ngapain? Ayo. Terlalu angkuh, sombong ini manusia. Tapi kita lihat, jadi Tuhan mau bangsa-bangsa aja bikin rencana, Tuhan bisa gagalkan. Tuhan bisa gagalkan, ya. Kita sudah lihat seperti pembangunan Menara Babel, Tuhan bisa gagalkan. Cuma misalnya bangsa-bangsa punya planning ya. Ayo kita buat ini begini-begini. Cuma Tuhan bikin mereka satu dengan yang lain tidak sejalan, langsung kacau. Cuma beda pendapat dua bangsa sudah. Kacau itu, tidak bisa lagi jalan. Jadi Tuhan bisa menggagalkan rencana bangsa-bangsa, rencana suku-suku bangsa, apalagi cuma rencana satu keluarga. Tuhan bisa batalkan, gagalkan, tetapi nih rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Rencana Tuhan itu tetap selama-lamanya, tidak ada yang bisa gagalkan. Apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan membawa gereja kepada kesempurnaan. Ini nggak ada yang boleh, nggak bisa, iblis pun nggak bisa batalkan. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Tuhan tetap punya rencana bahwa gereja Tuhan dia akan bawa, Tuhan sendiri yang akan bangun. Ini gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna. Tuhan yang bangun saudara. Dan tidak ada satu setan pun yang bisa membatalkan rencana Tuhan. Apa kita tidak bangga? Makanya dikatakan di dalam ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita berbahagia di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang punya rencana buat saudara dan saya. Untuk membawa menjadi gereja yang sempurna. Saya optimis saudara. Bahwa gereja sempurna itu pasti tercapai. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Rencana Tuhan pasti. Nah sekarang kita ini umatnya. Kita yang harus memilih. Mau ikut rencana Tuhan atau tidak. Saya yakin orang yang mau mengikuti rencana Tuhan bersedia diproses oleh Tuhan. Apapun yang kita alami pokoknya Tuhan sedang melakukan yang indah, yang baik dalam hidup kita. Jadi betapa indahnya kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita ikuti rencananya. Saya percaya kita akan capai gereja sempurna. Dan saudara perlu tahu, ini umur dunia ditentukan oleh gereja. Ketika gereja Tuhan sudah sempurna, itu yang akan gereja yang akan diangkat. Dengan sayap, dua sayap burung nasar. Dua sayap burung nasar, itu firman dan roh. Itu gereja sempurna saudara. Kiranya Tuhan tolong supaya jemaat GBI Bethesda kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Makanya kalau ada pergumulan sabar. Jangan pernah berpikir untuk tinggalkan Tuhan. Tetap kita berserah kepada rencana Tuhan. Sebab ketika gereja sudah sempurna, gereja itu akan disingkirkan. Jadi kalau orang bilang antikris, itu gereja sempurna mesti disingkirkan dulu. Baru muncul, baru diproklamirkan antikris. Dia tidak bisa buat apa-apa selagi gereja masih ada di dunia. Ya. Dan mulai di situ penyiksaan terjadi. Amos 8 ayat 11-12 mulai terjadi ketika gereja yang sempurna sudah terangkat. Apa Amos 8, 11, 12? Tuhan akan kirimkan kelaparan. Orang akan lapar, firman. Nah kalau orang yang banyak uang dia akan keliling dunia. Dia punya uang bisa naik pesawat ke utara, timur, selatan. Mau cari apa? Firman. Kalau sekarang orang jual mahal gak mau dengar itu firman. Orang gak peduli, mau dengar firman, tapi nanti. Kalau nanti itu memang lapar yang terlambat.
Makanya di dalam Injil Matius dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan dahaga, lapar dan dahaga akan firman, karena mereka akan dipuaskan. Asal lapar sekarang ya. Tapi nanti ketika firman, gereja Tuhan itu sudah pergi. Kalau gereja Tuhan itu sempurna sudah pergi, semua penginjil udah pergi, gak ada lagi yang mau bawa firman. Firman memang sudah diangkat, Roh Kudus itu sudah diangkat, gak ada di dunia. Kalau sekarang Roh Kudus ada di dunia. Makanya orang boleh bikin planning, tapi Roh Kudus yang menghambat. Dia tetap yang mengendalikan ini dunia. Jadi kita lihat di sini, karena Tuhan punya rencana, tidak akan pernah batal, tidak akan pernah gagal. Jadi biarlah kita, hidup kita ini kita berserah sungguh kepada Tuhan. Saudara sekali lagi boleh bikin rencana. Tapi kalau bikin rencana, taruh dalam kehendak Tuhan. Tanya. Ada satu ibu dia mau buka usaha. Lalu mau berdoa. Saya bilang tanya sama Tuhan. Tuhan berkenan tidak? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, hambat. Ternyata Tuhan tutup, berarti bukan di situ. Kita bertanya kepada Tuhan, kan Tuhan itu maha tahu. Kita nih manusia, besok aja kita gak tahu apa yang mau terjadi. Jadi kita belajar, kita apa saja yang kita buat rencana, serahkan kepada Tuhan. Biar rencana Tuhan yang jadi. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Sudah punya planning, aduh saya mau pengen begini. Tuhan kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Supaya baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak punya rencana. Tetap serahkan kepada Tuhan. Apa saja rencananya. Serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan kok pasti beri petunjuk. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia akan beritahu apa yang dia senang, dia berkenan kepada kita. Saya percaya. Dan kalau Tuhan, tanda Tuhan berkenan kepada apa yang kita planningkan, itu ada damai sejahtera. Kita ada sukacita saudara. Kita tidak ada was-was, tapi kita penuh dengan ketenangan. Kita akan lakukan itu dan percaya kalau Tuhan berkenan pokoknya pasti goal. Ya, kita pasti berhasil ya. Apa saja dikatakan kita berhasil, apa saja yang kita rencanakan, Tuhan campur tangan. Pokoknya kalau Tuhan campur tangan, semua beres. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.